Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Selsa bersama saya Tania dan saya Windy. Kawin, kan dengar-dengar kan COVID-nya udah selesai nih. Kita udah bisa jalan-jalan, liburan. udah nggak bisa udah bisa jalan tanpa pakai masker, tanpa bisa pengap-pengapan. Kalau pakai masker pengap nggak sih? Pengap panas terus kayak suka Keringetan, nafasnya juga sesek gitu. Nafasnya sesek. Sekarang kita udah bisa bebas jalan nggak pakai masker. Tapi kita juga harus tetap jaga kesehatan kita tetepan. Nggak boleh lalai kan sih. Jangan mentang-mentang COVID udah selesai wah. Balik lagi ke kebiasaan sebelum COVID. Kan sebelum corona tuh biasanya pola hidup orang pada bisa dibilang masih sembrono nggak sih, kayak masih makan makanan yang nggak sehat, minum alkohol. Pas COVID ini puji Tuhannya semua orang langsung merubah pola hidup sehat ya. Ya yang mulai kayak makan makanan buah, sayur-sayuran. Terus mereka tuh kayak sering olahraga gitu kan. Cuci tangan juga semenjak COVID. Tapi jangan mentang-mentang COVID itu selesai kita nggak jaga pola makan dan hidup sehat lagi. Gak boleh seperti itu guys. Kita bisa jaga pola hidup kita tuh mulai dari kayak makan makanan yang sehat. Seperti apa tuh? Kita nerapin 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini termasuk apa aja sih? Itu tuh kayak makan-makanan yang bergizi gitu. Mulai dari yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu kayak contohnya kayak nasi, kentang, singkong gitu. Oh, karbohidrat. Iya, itu kayak makanan utamanya gitu. Makanan pokok. Duanya ini apa, Kak? Untuk yang kedua itu ada sayur-sayuran. Ngomong tentang sayuran, Kakak suka sayur apa sih? Kayak sayur sawi gitu-gitu sih, Kak. Yang hijau-hijau. Hijau-hijau. Iya, nanti jadi Hulk tuh. Tapi kalau aku lebih suka kangkung sih. Kangkung tuh enak banget. Kalau ditumis apalagi. Terus nanti pakai lauk, nasi anget. Nasi anget, astaga, jadi lapar kayak. Tapi kebanyakan masih banyak orang yang nggak suka sayur. Padahal sayur tuh sehat banget, itu kan mengandung serat kan, buat serat. tubuh kita tuh juga bagus gitu Kak. Suka nggak suka harus dimakan biar imun tubuh kita tuh bisa terjaga, biar nggak sakit kan. Kayak kemarin lagi ada COVID gitu, kita harus rajin-rajin makan sayur, buah-buahan. Oke, yang ketiga apa nih Kak? Yang ketiga itu ada lauk pauk Kak. Lauk pauk itu termasuk apa sih? Itu tuh kayak protein gitu, tapi kan protein masih bisa dibagi dua, nabati sama hewani. Nah kalau nabati itu kayak kacang kedelai itu kan bisa jadi tempe goreng enak banget. Ya apalagi yang ini pakai sambal ulek gak sih? Nah pakai sambal enak banget. Terus tahu gejrot. Tapi enak tahu gejrot. Itu ada kuah-kuahnya gitu. Tapi jangan pakai bumbu-bumbu yang nggak sehat ya guys. Itu sama aja bohong. Makan tahu bulat gitu-gitu tapi pakai bumbunya MSG, bumbu balado, bumbu bon cabe. Wah, itu lambungnya full senyum. Ya kalau makanan tuh ya sayur, nasi, terus lauk, buah itu udah cukup sih Kak. Itu sangat-sangat amat sehat banget. Nah, oke, kita beralih ke yang 4 apa nih? Untuk yang keempat ada buah-buahan. Kak, Tania suka makan buah nggak? Suka dong. Tapi aku termasuk yang pilih-pilih sih. Aku cuma suka apel, pisang. Kayaknya itu aja. Soalnya kalau kadang tuh buah tuh ada teksturnya yang aneh-aneh gitu nggak sih? Ya, betul. Ada yang kayak markisa kan kayak agak licin-licin gitu. Tapi itu waktu dimakan bijinya tuh kayak unik gitu gak sih kalau makan markisa? Tapi itu asem banget. Itu makan itu langsung ngejreng sih mata sih. Tapi itu markisa tuh lebih enak dibuat minuman gitu. Lebih biasanya seger. Soalnya ditemuin biasanya dibuat minuman gitu. Terus seger, dingin gimana gitu kayak mantep itu buat pas yang lagi panas-panas gini minum markisa itu seger banget. Kalau aku sih sukanya melon, Pak.
Memang tawar. Enggak, kadang tuh ada yang manis juga tau. Oh iya. Tapi biasanya Berarti pinter-pinter milih. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 5. nah nomor 5 ini tuh penyempurnanya kak. Apa tuh? Tuh ada susu. Susu saya, susu kan nggak boleh bilang. Oh ya maaf. Oke, yang kelima ini susu. Berarti susu itu wajib dong. Wajib atau enggak? Itu penyempurna aja sih kak. Kalau minum itu bagus, tapi juga kalau nggak minum nggak apa-apa sih kak ya. Tapi susu ini banyak manfaatnya nggak sih? Bisa kan ada kalsium, bisa menambah tinggi badan gitu kan. Nah, kita kan juga sering minum susu nih. Biasanya kita beli di kantin susu yang kotakan gitu. Oh iya. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat, kemarin aku lihat salah satu di medsos gitu, ternyata tuh susu yang kita minum itu kadar susu segarnya tuh nggak ada 20% loh. Terus kita harusnya minum susu yang kayak gimana? Itu kita pinter-pinteran nyari. Kalau susu kotaan gitu kita harus nyari yang 100% susu murni. Soalnya biasanya yang di kotak-kotaan itu udah ada campuran airnya, campuran gulanya. Ternyata enggak 100% susu asli. Berarti harus dari sapinya langsung. Enggak. Kamu gini. Enggak, maksudnya kan yang kalau di peternakan gitu kan biasa masih di botol-botol kaca gitu kan. Terus itu kalau minum harus direbus gak sih? Iya, harus direbus biar kalau misalnya ada bakterinya bisa meninggal. Bakterinya. Oh. Kenapa? Oh iya. Biar bakterinya bisa hilang dulu, terus bisa aman untuk diminum. Tapi ada juga kak yang susu kotakan tapi itu emang 100% susu asli, susu murni asli. Ya ada di supermarket itu ada itu. Oh, pintar-pintarlah memilih susu ya guys. Gak semua susu itu baik untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Makanya yang suatu yang berlebihan itu emang nggak bagus. Betul, kecuali uang. Kita kan udah ngomongin tentang makanan nih. Biasanya Kak Tania tuh suka makan apa ini Kak? Aku lebih suka makan onigiri sih Kak. Onigiri itu udah ada karbohidratnya. Terus ada proteinnya, ada dari tunanya itu. Terus dari rumput lautnya. Rumput laut itu termasuk serat gak sih? Soalnya kan dia kayak tanaman yang ada di laut itu hijau-hijau biasanya serat sih ya Kak, setahu aku. Berarti udah ada serat, udah ada karbohidrat, ada proteinnya. Harus diimbangin makan buah juga sih. Tapi di sini agak susah ya mencari buah. Kalau nyari buah tuh biasanya bisa ke supermarket, bisa ke pasar. Kalau misalnya yang dari luar negeri yang diimpor ke sini itu biasanya malah ada lapisan lilinnya. Nah, itu. Terus itu gimana tuh? Ya kita pokoknya cuci dulu yang bersih, pokoknya yang kayak apel, pir gitu. Apel tuh kebanyakan ada lapisan lilinnya kan. Itu tuh apel, kalau kalian ambil apel, terus kalian coba kerok deh. Kikis pakai apa namanya? Pisau. Itu pasti ada lapisan lilinnya. Itu biar jaga buahnya tuh biar kelihatan seger biasanya. Betul. Tapi kamu biasanya kalau makan apel kupas kulitnya gak? Kupas. Kamu tim kadang enggak kupas ya? Aku kadang bablas langsung makan aku gitu. Tapi jangan lupa dicuci dulu sih. Betul. Harus dicuci dulu ya guys. Kalau mau makan sayur atau makan buah, jangan lupa makan dicuci dulu. Walaupun makan mentah itu nggak apa-apa, cuma tapi harus dicuci dulu. Nanti makan sama ulet-uletnya gimana? Ya siapa tahu ada uletnya. Ya kan gini. Oke, kan makanan yang harus kita makan kan udah nih. Nah sekarang kita beralih ke makanan yang nggak boleh. Yang intinya ya sekarang kita beralih ke makanan yang tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak. Itu biasanya kayak fast food gitu kan? Ya, fast food. Ya. Fast food dan junk food itu kayak biasa tuh kalau orang-orang malas masak itu biasa mereka langsung go food apa sih kayak ayam goreng dari itu enak, emang yang biasanya yang buat tubuh sakit tuh emang enak ya sih. Terus abis itu makan ayam crispy sambil minum cola. Nah cola, itu aslinya boba, aduh itu bahaya banget. Itu sejujurnya nggak baik soalnya udah ayam kan itu ayamnya
berapa kalori sendiri. Terus ada minyaknya kan, Minyaknya. terus habis itu cola tuh kalau dikonsumsi kebanyakan itu nggak Nggak boleh. guys. Nanti kasihan ginjalnya juga sih. Betul. Terus biasa tuh kalau orang-orang yang udah dewasa tuh pada minum sama bir. Nah, Bir itu ini bahaya guys. bahaya kan sama alkohol juga. Alkohol ini tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah banyak. Banyak. Atau kalau bisa dikurang-kurangin lah ya, jangan meminum alkohol sembarangan gitu. Sembarangan gimana? Kamu minum? Kan ada yang ilegal kan. Oh iya. Ada yang oplosan. Misal yang di bawah umur juga ada yang minum. Mereka tuh mabok-mabokan tapi dengan minuman yang aneh-aneh lah ya. Di oplos kan harganya relatif lebih murah. Makanya mereka pada beli kan, karena ya pelajar uangnya cuma cukupnya segitu. Wah, murah nih beli, mabuk-mabukan gitu di kan. jalan. Terus nanti gedubrak gitu kan. Aduh. Itu tidak boleh, Kak. Itu jangan ya guys ya. Kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harus Sehat dan menjaga imun tubuh kita biar Betul. bisa kuat sampai kita tua. Amin. Nugget gitu juga itu nggak Iya, boleh nugget dikurangin. Kalorinya lebih banyak gak sih? Iya, walaupun emang instan, kita misal di rumah nggak ada makanan, kita cuma punya nugget Kak, kadang. Wah, biasa itu kamu tau gak sih yang ini, yang biasa tuh yang nugget geprek. Nah, hasilnya aku pernah pengen bikin sih. Tapi itu biasa tuh orang bikin langsung dalam porsi banyak. Terus sambalnya banyak, nasinya banyak, dan itu nggak seimbang guys. Kayak itu udah berapa kalori sekali makan. Dan nanti kalau kebanyakan kalori itu bisa obesitas. Dan obesitas itu tidak baik guys. Obesitas terus nanti gula darahnya naik, bisa kolesterol juga. Intinya semua yang berlebihan itu bisa berdampak sama hidup kita. Betul. Dijaga pola makannya, pola tidurnya. Oh iya, biasanya banyak anak-anak muda yang begadang, bermasalah, tapi banyak juga yang insomnia Kak. Insomnia ini bisa biasanya tuh bentar. Kalau misal insomnia itu kan aku pernah ngalamin. Nah, itu gimana caranya? Kita juga harus ke dokter, kita konsultasi butuhnya gimana, nanti bakal dapat obat tidur yang sesuai dosis. Jadi semua tuh ada jalannya. Kalau emang nggak insomnia itu malah yang dipertanyakan, ngapain gitu. Ngapain? Nah, tadi ngomongin tentang insomnia kan, kata kau ini kan kalau insomnia kan harus pakai obat nih. Iya. Ada nggak sih kayak terapinya untuk insomnia ini tapi nggak pakai obat? Nah, itu bisa juga sih Nyak. Selain kita minum obat, kita tuh juga dianjurin buat ngelakuin aktivitas fisik. Misal kayak olahraga, terus kita ya pokoknya kita ngelakuin aktivitas seperti biasa. Biasanya kan abis aktivitas gitu capek ngantuk, terus tidur. Itu bisa juga ya tanpa obat gitu. Tapi kalau emang insomnianya yang emang harus pakai obat, itu harus ini ya, minumnya pakai anjuran dari dokter, gak boleh. Biasa kan tuh orang kan kalap kan, kayak wah ini nggak ngantuk, dia langsung minum berapa pil gitu. Itu nggak boleh guys. Nah itu bisa bereaksi sama ginjal. Nanti ginjalnya ya tidak berfungsi dengan baik, terus nanti gagal ginjal, amit-amit. Terus nanti harus cuci darah itu sakit loh guys. Gak boleh kalau nggak cuci darah itu sangat-sangat sakit. Oke, cukup sekian sesi sharing kita tentang pola hidup sehat ya. Nanti kita lanjut di part 2. Di part 2 kita akan ngomongin apa nih Kak? Cara kita pola hidup sehat dengan olahraga. Betul. Oke, sekian dari kita. Saya Tania dan saya Windy. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di part 2. Dadah. Ini kita yang serius ya. YSSA. Serius. Yang serius aja. 2, 3. Halo teman-teman semua. Sekarang
tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap. Tapi memang kru di belakang ini minta saya hajar. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kau. Terserah aku lah. Tombok lah, dapat duit aku. Kebiasaan sebelum covid. Gak boleh, guys. enggak. Help me! Help me! Oh iya, Whoa, hey. di karbonya udah dibahas tadi. Kenapa kamu? Kentang itu karbohidrat. Kamu ngajak gelut saya. Cukup. Oke, sudah. Yuk balik.